Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi yaitu transaksi akuntansi ijaroh. Jadi di sini adalah transaksi akuntansi ijaroh, gitu ya. Nah, pada transaksi akuntansi ijaroh ini adalah transaksi yang dapat kita kategorikan sebagai transaksi sewa. Oke, karena di dalam transaksi dalam akad Islam, gitu ya, itu ada 3, yaitu jual beli, kemudian partnership, dan kemudian akad sewa. Nah, ini kita akan belajar terkait transaksi ijaroh atau transaksi sewa. Nah, dalam transaksi ijaroh atau transaksi sewa ini biasanya bisa kita ketemukan dalam beberapa transaksi, contohnya yaitu dalam pembiayaan sepeda motor, pembiayaan mobil, atau mungkin yang biasanya kita misalnya pembiayaan dalam hal jasa seperti umroh atau haji seperti itu. Nah, itu biasanya juga bisa kategorikan sebagai transaksi ijaroh. Karena yang kita sewakan di situ adalah keahlian dari perusahaan itu di dalam aktivitas jasanya. Nah, kemudian selanjutnya apa itu ijaroh? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu ijaroh, kita seharusnya juga harus mengetahui siapa-siapa saja atau apa sih ijaroh itu. Jadi ijaroh itu ada yang kita sebut sebagai mukjir, gitu ya, dan kemudian ada yang kita sebut sebagai pihak yang kita sebut sebagai mustajir. Nah, si mukjir itu adalah seseorang yang sebagai pemilik dari aset ijaroh, sedangkan mustajir itu adalah seseorang yang menyewa atau mendapatkan benefit atau manfaat dari aset ijaroh itu yang dimiliki oleh si mukjir. Nah, dalam ijaroh itu atau yang kita sebut sebagai sewa, gitu ya, itu ada 2 hal. Yang pertama adalah akad yang berpindah itu sebenarnya hanya manfaatnya saja tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Nah, ada pula yaitu akad yang perpindahan manfaat itu, dan pada akhir periode, gitu ya, pada akhir periode ijaroh itu ada perpindahan dari kepemilikan asetnya. Nah, apa sih yang benefit itu apa, gitu ya? Benefit itu diperoleh dari objek ijaroh, gitu ya. Nah, contohnya seperti sudah dijelaskan, gitu ya, mungkin ada rent a car, kemudian mungkin ijaroh itu ada sewa daripada rumah, atau kemudian ijaroh itu juga ada yang kita sebut sebagai sewa dari misalnya seperti mesin fotokopi, seperti itu ya. Nah, di sini ada manfaatnya. Ini yang bisa kalian lihat, gitu ya, bahwa manfaatnya itu bisa berasal dari aset yang berwujud atau bisa juga dari aset yang tidak berwujud. Jadi aset berwujud itu ya contohnya yang seperti kalian ketahui, misalnya ya seperti rumah tadi, bangunan yang disewakan, gitu ya, atau mobil, atau misalnya mesin fotokopi, gitu ya. Nah, kemudian sedangkan untuk aset yang tidak berwujud itu contohnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, gitu ya. Untuk aset yang tidak berwujud itu bisa saja seperti tadi kita mau menyewakan aktivitas ibadah umroh, gitu ya, atau misalnya untuk biaya pernikahan, gitu ya. Jadi ketika kita mau akan menikah, gitu ya, nah maka yang kita sewa itu adalah keahlian dari pihak yang misalnya wedding organizer seperti itu. Nah, itu
sudah bisa menjadi objek ijarah. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, ijarah itu ada dua macam. Yang pertama adalah ijarah mutahiyah bitamlik gitu ya. Nah, di sini wa'at. Apa sih wa'at itu? Wa'at itu sebenarnya ya berupa janji gitu ya. Jadi ketika kita menyewa di awal periode, nah kita mengatakan bahwa oke, kita akan berjanji untuk membeli aset tersebut pada akhir periode. Nah, itu yang kita sebut sebagai ijarah mutahiyah bitamlik. Seperti itu. Nah, itu yang biasa kita sebut sebagai capital lease gitu ya. Jadi ijarah mutahiyah bitamlik itu biasa di dalam aktivitas akuntansi atau konvensional itu kita sebut sebagai capital lease. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai sewa operasi. Nah, dalam sewa operasi ini yaitu sebuah aktivitas ijarah, tetapi pada akhir periode itu tanpa ada pengalihan kepemilikan aset. Nah, itu yang kita sebut sebagai operating lease. Seperti itu. Jadi sekali lagi jenis ijarah itu ada dua hal, yaitu ijarah mutahiyah bitamlik dan ada juga ijarah tanpa pengalihan kepemilikan aset yang kita sebut sebagai sewa operasi atau operating lease. Sedangkan di MBT itu kita biasa sebut sebagai capital lease. Oke, nah aset ijarah. Nah, tentu saja seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka di dalam transaksi Islam itu selalu tidak boleh melakukan perdagangan gitu ya apabila kita belum menjadi pemilik daripada aset atau objek daripada barang yang akan kita perdagangkan. Nah, akan menjadi hal yang sama di dalam sewa ini, yaitu yang dikatakan bahwa kita tidak boleh melakukan aktivitas sewa itu apabila kita belum memiliki aset ijarahnya gitu ya. Sehingga dengan demikian pemilik aset gitu ya. Oke, siapa pemilik aset? Tadi kita scroll lagi di atas, pemilik asetnya adalah mukjir. Nah, jadi si mukjir itu wajib, si mukjir gitu kan, mukjir itu wajib memiliki atau membeli aset ijarah. Oleh karena itu, maka ini adalah jurnalnya. Jurnalnya yaitu aset ijarah pada debit, kemudian kas, karena kas keluar maka otomatis kasnya di sisi kredit. Nah, itu adalah transaksi awal ketika si mukjir itu membeli barang ijarah yang akan disewakan gitu ya. Nah, ini oleh karena itu yaitu transaksinya adalah pengakuan atas aset yang disewakan manfaatnya. Seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita menjurnal aset ijarah ini? Maka ketika kita menjurnal aset ijarah ini adalah seluruh dari biaya harga perolehan ketika kita mendapatkan aset itu. Jadi ya seluruhnya. Contohnya misalnya ketika kita mau menyewakan mobil atau mau menyewakan mesin, nah di situ masih ada misalnya biaya perakitan, biaya delivery, kemudian pajak, NJOP, NBJP atau apa itu. Nah, itu menjadi bagian dari harga perolehan. Jadi harga beli keseluruhan barang sampai dengan barang itu siap untuk disewakan. Nah, itu yang kita sebut sebagai harga perolehan. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kita menentukan harga sewa gitu ya? Apa sih sebenarnya harga sewa itu? Jadi harga sewa ijarah itu adalah sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli, dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah. Ya, memang sebenarnya harga sewa itu adalah ya tergantung dari penyewa gitu ya, daripada orang yang akan menyewakan barang. Berapa sih barang itu yang akan disewakan per tahunnya, seperti itu. Jadi sekali lagi harga sewa ijarah adalah sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli, dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah. Nah, harga sewa.
Nah, di sini ada aturan-aturan bagaimana kita menentukan harga sewa. Nah, harga sewa itu adalah harga pokok sewa gitu kan. Harga pokok sewa ini adalah terdiri dari beban penyusutan dan pemeliharaan objek aset ijarah ditambah dengan keuntungan yang ingin kita miliki atau kita dapatkan, itu menjadi harga sewa. Oke. Nah, pendapatan sewa yang diharapkan berupa persentase dari harga pokok sewa. Nah, penyusutan dan amortisasi aset ijarah. Nah, ada dua gitu ya. Tadi kan kita sudah jelaskan bahwa dalam ijarah itu ada dua hal yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah ijarah mutahiyah bitamlik dan sewa operasi. Di sini adalah capital lease dan ini adalah operating lease. Nah, tentu saja untuk menentukan berapa penyusutan dan amortisasinya itu tergantung daripada masa penyusutan yang harus kita inikan. Jadi ketika kita akan menyusutkan sewa operasi, ketika dia tidak ada janji untuk membeli, maka kita susutkan sesuai dengan umur ekonomis. Hingga misalnya rumah ini akan disewakan. Nah, rumah itu biasanya sekitar 25 tahun masa umur ekonomisnya. Nah, sedangkan IMBT itu adalah selama masa akad IMBT. Misalnya akad IMBT-nya 5 tahun, ya berarti akan disusutkan hanya selama 5 tahun saja. Dan bagaimana penjurnalannya? Penjurnalannya sama dengan penjurnalan pada umumnya, yaitu beban penyusutan aset ijarah pada sisi debit dan akumulasi penyusutan aset ijarah pada sisi kredit. Sekali lagi, tidak ada perbedaan ketika kita melakukan penyusutan itu, jurnal penyusutan yaitu beban penyusutan aset ijarah pada akumulasi penyusutan aset ijarah. Nah, pendapatan sewa. Jadi sebenarnya seluruh transaksi yang ada di dalam akuntansi Islam itu dengan menggunakan accrual basis gitu ya, accrual basis. Nah, pendapatan sewa diakui pada saat manfaat telah diserahkan kepada penyewa meskipun mungkin belum kita terima uangnya, seperti itu ya. Nah, di sini jika manfaat belum diterima tetapi sudah menerima pembayaran uang saja. Jadi di sini kenapa kita pakai ujroh diterima di muka? Karena biasanya orang menyewa itu selalu dalam masa lebih dari 1 tahun. Jadi ketika kita menyewa itu biasanya masanya tuh lebih dari 1 tahun begitu ya. Bisa 2 tahun atau bisa 3 tahun. Nah, dengan demikian maka manfaat yang akan kita dapatkan kan jangka panjang 2 tahun sampai dengan 3 tahun. Nah, oleh karena itu maka harus kita akui dengan ujroh diterima di muka. Seperti itu. Nah, kemudian ketika akhir periode atau pada tanggal ini adalah jurnal penyesuaian gitu ya. Jurnal penyesuaian gitu ya. Nah, di sini yang bisa kita lakukan dalam periode akhir periode atau pada tanggal 31 Desember. Seperti itu. Nah, sedangkan akuntansi muktajir yaitu ujroh dibayar di muka, kas, kemudian ini adalah beban ujroh pada ujroh dibayar di muka. Nah, tadi sudah dijelaskan bisa saja belum dibayarkan, tapi sudah pasti dia akan menyewa. Oleh karena itu akan timbul akun yaitu piutang ujroh, dan ketika dia sudah terbayar maka kas pada piutang ujroh. Sedangkan ini untuk mukjirnya yaitu beban ujroh pada hutang ujroh dan hutang ujroh pada kas ketika sudah dibayarkan. Nah, sekarang ketika jadi kalau kita sewa barang gitu ya, kita menyewa barang, otomatis barang itu juga terkadang mengalami kerusakan gitu kan. Nah, oleh karena itu pasti akan timbul biaya perbaikan. Nah, biaya perbaikan itu ini poinnya adalah ditanggung oleh pemilik barang gitu kan. Nah,
beban perbaikan itu akan dibagi menjadi dua, yaitu rutin dan tidak rutin. Nah, ketika rutin, jika dilakukan oleh penyewa, maka ditanggung oleh pemilik dan diakui sebagai beban saat terjadinya. Jadi ini adalah beban perbaikan aset ijaroh, gitu ya. Beban perbaikan aset ijaroh pada hutang perbaikan aset ijaroh. Nah, kemudian dibayarkan hutang pada kas. Penyewa karena dia bayar duluan, jadi piutang pada kas, nanti kas pada piutang biaya. Nah, tidak rutin, nah ini tidak rutin ya pemiliknya ini yang harus membayar, yaitu beban. Oke, sehingga untuk biaya perbaikan yang sifatnya tidak rutin, nah itu akan ditanggung oleh pemilik dan kemudian di mana perbaikannya itu tentu saja dia langsung dibayarkan oleh pemilik daripada barang tersebut, yaitu dengan menggunakan jurnal beban perbaikan aset ijaroh di sisi debit dan kemudian kas di sisi kredit. Itu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya bagaimana untuk perpindahan kepemilikan aset ijaroh? Perpindahan kepemilikan aset ijaroh ini ada 4 gitu ya. Ada 4 cara bagaimana aset ijaroh itu bisa berpindah gitu ya. Yang pertama itu kita sebut sebagai hibah, kemudian kita jual itu aset ijarohnya itu baik itu sebelum akhir akad gitu kan, sebelum akhir akad, setelah selesai akad, dan kemudian dijual itu bisa secara bertahap seperti itu. Nah, tentu saja kalau kita mengatakan perpindahan kepemilikan itu secara hibah gitu ya, nah maka otomatis hibah itu dilakukan pada akhir masa sewa. Nah, kalau hibah itu ya otomatis nggak ada dana yang masuk ke pihak pemilik gitu ya. Nah, jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai beban. Nah, kemudian jika saat penyerahan ada sisa nilai buku, maka diakui sebagai beban pelepasan aset ijaroh ketika ijaroh mutahiyah bitamlik. Nah, kemudian untuk hibah gitu ya, penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar dengan gitu ya. Ini kan ini yang kalian ini kan adalah penyewa gitu ya, mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijaroh yang diterima. Jadi kita harus menghitung berapa sih nilai daripada aset yang akhirnya kita menjadi kita yang pemiliknya atau sebagai penyewa yang pemiliknya. Nah, di sini yang disebut nilai wajar itu sebetulnya ya sesuatu yang akan ketika pasar itu menerima daripada harga yang sudah diperdagangkan. Jadi adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang dengan wajar. Nah, akuntansi perpindahan secara hibah. Nah, ini adalah akuntansi perpindahan secara hibah. Nah, yaitu debitnya adalah akumulasi penyusutan aset ijaroh, sedangkan kreditnya adalah aset ijaroh. Gitu kan. Nah, jika ada nilai sisa buku, maka debitnya adalah akumulasi penyusutan aset ijaroh, kemudian biaya pelepasan aset ijaroh dan aset ijarohnya. Jadi begini, yang pertama kali harus kalian lakukan yaitu mencari nilai wajarnya, gitu ya, nilai wajar. Nah, misalnya katakan tadi kita bilang sepeda motor. Sepeda motor misalnya tahun ya katakan 2010. Nah, berapa sih sekarang 2019 ini harganya? Atau 2020 ini harganya berapa? Nah, misalnya katakan 3,5 juta. Nah, kemudian kita hitung akumulasi penyusutannya. Itu berapa totalnya? Seperti itu. Nah, di situ akhirnya kita akan mendapatkan, jadi akumulasi penyusutan ini bisa kalian ambil angkanya dari T account. Dari T account gitu ya, dari T account atau dari buku besar.
Nah, angkanya itu bisa kalian cari. Nah, sedangkan aset ijaro ini adalah nilai wajar, gitu kan? Nilai wajar, berapa sih nilai wajar dari aset itu ketika kita berikan secara hibah. Nah, apabila ada nilai sisa, maka nilai sisanya merupakan biaya pelepasan aset ijaro. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bagi penyewa. Nah, bagi penyewa gitu ya adalah aset gitu kan. Karena dia tidak mengeluarkan uang, maka dia langsung kreditnya adalah keuntungan penerimaan aset ijaro. Itu untuk akuntansi perpindahan secara hibah dari sisi penyewa. Nah, kemudian perpindahan kepemilikan penjualan secara pada sebelum akad berakhir, gitu kan? Kemudian setelah akad berakhir dan kemudian penjualan secara bertahap. Nah, di sini sama sebenarnya dengan ketika hibah, tetapi tentu saja ada transaksi uang di dalamnya karena kita melakukannya secara penjualan. Ya, kalau penjualan berarti ada uang kas yang diterima oleh pihak yang menyewakan barang tersebut, gitu ya. Nah, ini selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaro diakui sebagai keuntungan atau kerugian, gitu ya. Harga jual adalah sisa sewa yang belum terbayar. Jumlah tercatat adalah sisa nilai buku objek ijaro saat perpindahan kepemilikan. Nah, sedangkan setelah akad berakhir, keuntungan dan kerugian, harga jual adalah harga yang dibayarkan pada saat perpindahan, dan jumlah yang tercatat adalah sisa nilai objek ijaro saat perpindahan kepemilikan. Nah, di sini penjualan secara bertahap gitu ya. Sama, selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaro diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Bagian objek ijaro yang tidak terbeli oleh penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar. Nah, ini adalah kita masuk langsung ke jurnalnya saja. Nah, ini kas akumulasi penyusutan aset ijaro. Jadi ini kan totalnya seperti total pada buku besar atau T-account. Kalian cari berapa nilai akumulasinya, kemudian aset ijarohnya berapa. Dan itu akan menjadi keuntungan atau pelepasan nilai ijaro. Kalau misalnya harga jual lebih kecil daripada nilai buku, maka yang terjadi adalah kerugian. Nah, itu. Kalau ini berarti harga jual dia lebih besar daripada nilai buku. Oke. Penjualan sebelum akhir akad. Nah, ini tinggal yang dari penyewa berarti aset pada kas seperti biasa. Nah, setelah akhir sama sebenarnya gitu kan. Dan kemudian penyewa aset pada kas. Berakhir sudah pertemuan dari aset ijaro, dan kalian bisa membuat atau mempelajari dan mengerjakan studi kasus dari aset ijaro ini, akuntansi ijaro, yaitu pada tanggal 2 Januari 2007 terjadi penandatanganan akad ijaro antara Haji Muluk dengan Haji Karim bla bla bla, dan kemudian dimintanya. Begitu juga dengan kasus kedua. Oke. Saya rasa sampai di sini gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan studi kasus 1 dan 2 yang akan kita bahas pada video conference direct ketika mata kuliah itu berlangsung.